yang aku pelajari dari kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21, itu tidak ada sama sekali deklarasi dari Tuhan untuk menyembah kepada firman-Nya. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, buat para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada seorang pria yang beragama Muslim. Dia berkata bahwa mereka itu tidak menyembah Yesus atau kemanusiaan Yesus, karena di dalam Alkitab itu satu ayat pun tidak ada yang mendeklarasikan bahwa Yesus harus disembah. Dia berkata bahwa dia pernah membaca Kejadian hingga Wahyu, satu ayat pun tidak ada deklarasi yang mengatakan bahwa Yesus harus disembah. Dan hal ini sudah dijawab oleh apologetik Kristen yang bernama Mihana. Dia menjelaskan dan dia mengutip beberapa ayat dari Alkitab untuk menjawab semua keraguan-keraguan yang ada di dalam hati mereka. Nah teman-teman, mari kita simak video mereka yang berikut ini. Dalam Islam, segala sesuatu itu jelas tegas datang dari Tuhan langsung, dan dijelaskan oleh otoritas-otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu para malaikat dan nabi-nabi. Nah, tanpa ada deklarasi dari Tuhan, maka itu bukan peribadatan bagi kami. Sehingga harus ada deklarasinya. Sehingga tidak ada sama sekali kontribusi atau intervensi dari manusia dalam ibadah ini, gitu, atau penyembahan ini. Itulah kenapa umat Islam sesuai dengan topiknya tidak menyembah manusia Yesus. Karena seperti yang aku pelajari dari kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21, itu tidak ada sama sekali deklarasi dari Tuhan untuk menyembah kepada firman-Nya. Yang aku pelajari dari kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21, itu tidak ada sama sekali deklarasi dari Tuhan untuk Saya mau menanggapi pernyataan Kores yang mengatakan kenapa Islam tidak menyembah manusia Yesus, karena dia baca Kejadian sampai Wahyu, dia tidak menemukan ada deklarasi kepada malaikat untuk menyembah Yesus. Nah, saya yakin Kores ini tidak pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tapi hanya comot-comot ayat. Kalaupun dia baca Kejadian sampai Wahyu, tapi pemikiran masih prematur, karena dia menyimpulkan Alkitab dengan cara yang salah. Ibrani 1 ayat 6, di situ ada deklarasi bahwa semua malaikat harus menyembah Yesus. Nah loh, Yohanes 5 ayat 23, Yesus mendeklarasikan bahwa barang siapa menyembah memuliakan Yesus, dia juga sudah menyembah Bapa. Tetapi barang siapa menolak Yesus, dia juga menolak Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Barang siapa melihat Yesus, dia juga sudah melihat Bapa. Haleluya. Yohanes 5 ayat 37, tidak seorang pun mendengar suara Bapa. Nah, terus suara siapa yang didengar? Para nabi yang berfirman kepada para nabi bahwa tidak boleh menyembah ilah lain selain daripada Yod-He-Vav-He. Ya, Yod-He-Vav-He itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dari mana kita tahu? Yaitu Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, atau akulah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini yang berfirman adalah Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Wahyu 2 ayat 8, akulah yang awal dan akhir, atau akulah yang terdahulu dan terkemudian, yang telah mati dan hidup kembali. Haleluya. Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Jadi yang berfirman kepada para nabi di perjanjian lama adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ banyak ayat-ayat supaya kita hanya menyembah kepadanya, tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Karena
karena Yesus adalah Sang Firman. Siapa itu Firman? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia videonya ya teman-teman. Kita sudah menonton dan sudah terjawab oleh saudara kita yang bernama Mihana. Dia sudah memberikan beberapa ayat yang mendukung jawaban itu. Nah, teman-teman, bukan hanya ayat itu saja. Banyak ayat-ayat di mana ada beberapa orang yang menyembah Yesus dan Yesus sama sekali tidak pernah menolak penyembahan itu. Kenapa? Karena memang dia layak untuk disembah. Dan seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi, seorang wanita Kristen itu, dia berkata bahwa malaikat saja itu disuruh untuk menyembah Yesus. Dan juga ada beberapa ayat lainnya yang mengatakan bahwa Yesus itu harus disembah. Dan teman-teman, pada kali ini saya akan membuka beberapa tokoh Alkitab yang menyembah kepada Yesus dan Yesus sama sekali tidak pernah menolaknya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, di situ dikatakan Yesus adalah awal dan akhir, dan seperti yang tertulis di dalam Yesaya tadi, dan itu sudah dikutip oleh saudara kita yang Kristen tadi. Dan kemudian kita lihat siapa tokoh yang menyembah kepada Yesus. Dalam Matius 28 ayat 17 di situ dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini setelah kebangkitan Yesus, dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Ada mereka yang menyembah kepadanya, dan pada saat itu Yesus tidak menolak penyembahan yang diberikan kepadanya, sekalipun ada di antara mereka yang mungkin ragu-ragu pada saat itu. Dan pada akhirnya Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci mulai dari nubuatan hingga penggenapan mengenai Kristus. Seterusnya di dalam Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan di situ juga Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Lukas di dalam 24 ayat 52. Di situ dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Ini kepada Yesus, menyembah mereka. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita karena Yesus telah bangkit. Dan di dalam Yohanes 9 ayat 38, demikian firman Tuhan, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Nah, itu sudah jelas teman-teman ya. Ada beberapa tokoh yang menyembah Yesus dalam Alkitab, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Kalau misalnya Yesus itu bukanlah Tuhan yang telah jadi manusia, maka tentu saja dia menolak penyembahan itu, dan pasti dia berkata, aku bukan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya Yesus tidak menolak penyembahan itu karena memang dia adalah Alfa dan Omega, dan itu pun tertulis dalam Perjanjian Lama. Nah, teman-teman, sudah jelas deklarasi firman Tuhan mengenai Yesus harus disembah. Itulah sebabnya kita harus membaca secara keseluruhan firman itu. Jangan kita hanya melihat satu ayat dan kemudian kita potong dan kemudian kita simpulkan sendiri. Nah, sehingga nanti kita memahami ayat Alkitab itu dengan sangat keliru sekali. Nah, jadi kita baca secara keseluruhan, jangan hanya satu ayat aja. Nah, kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mendeklarasikan penyembahan kepada Kristus. Jadi clear, jadi jelas, tidak ada yang perlu diragukan masalah penyembahan kepada Yesus. Kalau misalnya saudara kita yang pria ini, yang beragama Muslim ini, kalau misalnya tidak mau menyembah kepada Yesus, itu tidak pernah masalah bagi orang Kristen. Itu dia teman-teman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.